Halo para pemirsa sekalian, senang menemui Anda kembali bersama saya, Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Edisi kali ini Mental Innovating adalah edisi yang ke-25 dari sesi Mental Innovating. Artinya sudah 25 video yang diciptakan sejak tanggal Hari Kesehatan Sedunia 10 Oktober 2021. Ya, jadi kita akan mulai. Topik hari ini topik yang ringan-ringan saja. Yang saya ambil namanya perilaku merusak diri sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut self-destruction behavior. Nah, kenapa ada orang yang mempunyai perilaku yang merusak dirinya sendiri? Harusnya kan kita mencintai diri kita, tapi ini ya kenyataannya yang begitu. Nah, kita akan dengarkan bersama ya. Untuk dapat hidup, bertahan hidup atau survive, maka setiap makhluk hidup ya, manusia, binatang atau tumbuhan juga dilengkapi alam dengan perilaku agresif, termasuk manusia. Jadi untuk bertahan hidup, misalnya nyamuk, dia harus bertahan hidup. Dia tahu dia bakal mati. Dia bertelur itu hanya nyamuk betina aja yang menggigit kita, karena dia membutuhkan hemoglobin untuk bisa jadi dia menyerempet bahaya, mempertahankan hidupnya itu. Dan sekalian juga kali-kali harus orang menyerempet bahaya untuk misalnya orang pekerja tambang ya, dia harus turun di tanah demi untuk gajinya, upahnya, supaya dia bisa hidup. Agresi ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Misalnya oral agresif pada anak-anak, anak bayi yang baru dilahirkan itu menyedot puting susu ibunya, dan itu ibu kesakitan sebenarnya disedot. Jadi agresi karena dia, coba lihat anak kambing, anak sapi kalau menyedot dia kan keras, ibunya dengan ikhlas memberikannya itu kepada anaknya untuk kehidupan anaknya, walaupun dia sakit ya. Kenapa? Karena wanita memang dilengkapi oleh sifat-sifat masochistik yang dia rela untuk disakiti. Manusia wanita itu bertahan lebih kuat dalam keadaan sakit. Misalnya bersalin itu setengah mati sakit, tapi wanita siap untuk itu. Dalam manusia tertentu ada sifat agresi yang berlebihan ya, yang lebih kuat. Nah, manusia seperti itu disebut mempunyai kepribadian merusak diri sendiri atau self behavior destructive. Terdapat dua jenis, yang self perilaku merusak diri sendiri yang aktif, dan perilaku merusak diri sendiri yang pasif. Kenapa ada aktif dan pasif? Misalnya aktif ya, yang mempunyai risiko kecelakaan tinggi. Kenapa disebut aktif? Karena mempunyai risiko kecelakaan tinggi. Kenapa pasif? Karena kecelakaan itu lebih rendah. Misalnya balapan mobil atau motor, memanjat gunung. Apa itu? Kita kan tidak, maaf ya, anak-anak muda itu masih memanjat gunung, naik sampai di puncak gunung, menancapkan bendera dan begitu. Itu kan kalau tergelincir sedikit nyawa yang dipertaruhkan. Karena itu perilaku itu merusak diri sendiri. Tapi mereka merupakan suatu kebanggaan ya. Terus olahraga terjun payung, tinju, karate, bela diri, trapeze, itu yang berayun-ayun, trapeze, sirkus itu, begitu pun arung jeram, yang peluncur di Bali itu kan ombak besar yang meluncur. Itu semua namanya perilaku merusak diri sendiri yang aktif. Yang pasif bagaimana dan? Yang bersifat yang menyenangkan, yang disenangi oleh manusia, seperti orang penyakit hati namun tetap minum alkohol, penyakit jantung terus isap rokok ya, penyakit gula terus makan enak-enak terus, tekanan darah tinggi terus bekerja, stres kerja, kurang tidur, kurang istirahat terus bekerja, workaholic ya, makan garam berkelebihan ya. Nah, itu perilaku yang pasif. Kita akan ada juga suatu kondisi dalam perilaku merusak diri sendiri yang berselubung. Jadi ada aktif, ada pasif, ada juga berselubung. Berselubung contohnya suami misalnya yang sering salah paham dengan istri, membuang sebagian waktunya di kantor
Karena kalau di rumah dia sering berantem sama istrinya. Jadi supaya tidak berantem, salah paham, dia kerja aja di kantor. Di telepon memang suami ada di kantor. Atau ada dulu teman saya di lapangan olahraga, dia pemain tenis yang bagus. Pagi-pagi sebelum ke rumah sakit main tenis. Pulang dari rumah sakit sesudah makan siang main tenis. Tidur siang bangun main tenis sebelum praktek sore. Pulang praktek malam masih di lapangan tenis. Dan dia senang mengajar orang untuk main tenis. Ini kenapa begini? Karena ini kan merusak dirinya. Dia semakin tua ke kotanya. Tapi guna menghindari cekcok di rumah, lebih baik dia main tenis saja. Ya. Ada juga. Nah, apakah mereka ini menurut diri sendiri itu merupakan gangguan jiwa? Sakit jiwa kan mereka tidak. Karena definisi sakit jiwa itu orang yang merasa hidup ini tidak sejahtera dan tidak produktif, baru disebut gangguan jiwa. Ya, ini masuk di mana? Dan kalau ini dan maksudnya masuk di kode V. Kode V gangguan jiwa itu adalah suatu kondisi mental yang memerlukan pengawasan dokter jiwa atau psikolog. Contoh, misalnya manusia mahasiswa abadi. Dia kan sudah 10 tahun lebih belum jadi sarjana. Sedangkan orang 4 tahun setengah, 5 tahun sudah sarjana. Dia yang bantu orangnya, anak didiknya lulus, tapi dia tak lulus. Itu namanya mahasiswa abadi. Contoh lain, suami istri yang berantem terus. Sudah mengeluh sebentar mau cerai, damai, berantem pagi siang malam. Tapi lucunya, ibu tiap tahun hamil juga. Nah ini kan bagaimana? Sehat atau sakit ini? Ya, anak-anak muda sekarang yang menghabiskan waktu, entah laki-laki atau perempuan, malam-malam berjalan sendiri di jalan-jalan, itu kan berbahaya. Nah, dan lain banyak contoh-contoh. Kondisi ini perlu pengamatan dokter jiwa. Belum sakit jiwa, tapi perlu sewaktu-waktu bisa sakit jiwa kalau tidak dibantu. Yang saya kira, jadi para pemirsa, secara sadar atau tidak sadar, perilaku merusak diri sendiri itu telah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, walaupun mempunyai potensi berbahaya dan mengancam jiwa. Jadi mau tidak mau harus begitu. Orang misalnya apalagi contohnya, jadi tahu ada penyakit. Di Manado ini paling banyak itu. Kalau saya dulu di konsul ke rumah sakit, banyak sekali bapak-bapak yang diinfus sudah perutnya buncit sudah. Karena cap tikus dimakan-makan rusak hatinya. Sekarang tinggal sekarat aja, menunggu game sudah mau habis. Maka bagaimana, tinggal dipertahankan saja. Nah, supaya kita tahu, silakan melakukan olahraga ke Anda dengan wajar-wajar saja, makan yang wajar-wajar saja. Kalau ada penyakit, semuanya yang wajar-wajar. Jangan ekstrim terlalu banyak atau terlalu kurang. Tetap menjadi balancing, semuanya wajar-wajar saja. Saya kira demikianlah para pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya yang ke-26. Terima kasih.